matematika, menurut Johnson dan Rising 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berbahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Sederhana pada tahun 2002, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kualitatif dan ke ruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Hubungan dengan bisnis pariwisata, matematika dalam kehidupan bisnis pariwisata digunakan sebagai media atau alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah, di mana dengan penggunaan bahasa matematika, masalah-masalah yang ada di dalam dunia bisnis pariwisata dapat menjadi lebih sederhana untuk disajikan, dipahami, dianalisis, dan dipecahkan. Konsep-konsep matematika sangat penting dalam kehidupan bisnis untuk menganalisis suatu permasalahan serta berfungsi untuk merumuskan hubungan antar variabel tersebut dalam bentuk persamaan matematis agar dapat diuji keberlakuannya secara empiris. Pengertian korelasi. Pengertian korelasi adalah salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Dan yang kedua, statistik korelasi, yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X adalah mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Istilah tersebut juga dapat dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas tersendiri dari statistika korelasi. Lalu korelasi positif. Korelasi positif dapat diartikan yaitu suatu hubungan antara variabel X dan Y yang dapat ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Selanjutnya, korelasi negatif. Jika pada korelasi positif tadi adalah untuk peningkatan nilai X dan akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif ini dapat berlaku sebaliknya jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Korelasi ini akan dapat terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linearnya. Lalu ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang skala interval atau rasio dan memiliki distribusi data yang normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi. Rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dalam kurung sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. XY itu sama dengan koefisien korelasi R produk momen, N sama dengan jumlah sampel, X variabel bebas atau variabel 1, Y sama dengan variabel terikat atau variabel 2. Makna nilai sama dengan R. Setelah menilai kuat hubungan antara variabel, langkah selanjutnya adalah menilai hubungan antar variabel. Ini digunakan untuk mengetahui tingkat kebermaknaan antara kedua variabel yang dihubungkan. Interval koefisien tingkat hubungan 0,00 sampai dengan 0,199 tidak ada hubungan variabel. Lalu 0,20 sampai dengan 0,399 rendah, 0,440 sampai dengan 0,599 sedang,
0,60 sampai dengan 0,799 kuat, 0,80 sampai dengan 1,000 sangat kuat. Lalu ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan diving atau snorkeling mengetahui tingkat hubungan biaya penyewaan alat terhadap banyaknya wisatawan yang bermain di sebuah pantai di Bali. X yaitu sama dengan biaya penyewaan alat, Y sama dengan banyaknya wisatawan. Biaya sewa alat diving itu dalam 7 hari itu ada 5, 8, 9, 11, 14, 17, 20. Banyaknya wisatawan 7, 11, 12, 13, 16, 23, dan 25. Lalu X-nya itu sama dengan 24, Y-nya sama dengan 107, X pangkat 2-nya sama dengan 1,176, Y pangkat 2-nya sama dengan 1,893, X dikali Y-nya sama dengan 1,489. Jadi jawabannya R sama dengan masukin rumus yang tadi, lalu R sama dengan 7 dari jumlah sampel, lalu dalam kurung 1489 itu dari nilai X dikali Y dikurangi 84 dari jumlah keseluruhan nilai X, lalu 107 dari jumlah keseluruhan nilai Y per akar 7 dari jumlah sampel dalam kurung 1176 itu dari jumlah X kuadrat X pangkat 2 dikurangi 84 pangkat 2 lalu akar 7 dalam kurung 1893 itu dari Y pangkat 2 dikurangi 107 pangkat 2. Jadi R sama dengan 1435 per 34,292. Jadi sama dengan 0,985. Jadi kesimpulannya nilai R sama dengan 0,985 menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi antara biaya sewa alat diving dengan banyaknya wisatawan yang sewa menunjukkan sangat kuat. Korelasi Reng-Spearman adalah angka yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal, data bertingkat, data atau ranking dengan rumus rho 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1 dengan rho koefisien korelasi peringkat Spearman, D-nya selisih antara kedua peringkat dari setiap pengamatan dan N-nya jumlah pengamatan. Langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi Reng-Spearman adalah: pertama, nilai pengamatan dari dua variabel diberi ranking dari data terbesar atau terkecil jika sama diambil rata-rata. Kedua, setiap pasangan ranking dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasangan ranking tersebut kuadratkan dan dihitung jumlahnya. Contoh soal, Hotel Grand Mutiara Pangandaran melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan para karyawan yang ada di hotel tersebut dengan penyelisihan dari koefisien korelasi Reng-Spearman. Berikut data dari kinerja yang dilakukan karyawan di Hotel Grand Mutiara Pangandaran. Berikut adalah karyawan Hotel Grand Mutiara, pegawai A sampai Z dengan motivasi kerja variabel X sebagai berikut dan kinerja Y sebagai berikut. Nah, untuk menentukan rank X, kita mengambil motivasi kinerja yang paling besar. Dengan yang pertama itu adalah 4,6, ranknya ke 1 sampai 3,5 dengan rank yang ke 10. Untuk menentukan rank Y, kita juga sama, namun di sini ada perbedaan, yaitu ada 3,5. Nah, 3,5 ini merupakan rank ke-3 dan ke-4, maka kita bisa mencari nilai rata-rata dari 3 dan 4, yaitu 3,5. Begitupun dengan 9,5, antara 9, rank 9 dan 10 kita bisa mengambilnya
9,5. Lalu kita mencari D. Nah, untuk mencari D ini kita mengurangi rank X dengan rank Y dengan sebagai berikut. Nah, setelah itu kita bisa mengkuadratkan hasil dari variabel D ini dikuadratkan dengan menghasilkan jumlah D kuadratnya adalah 22. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui jumlah dari D2 nya itu, kita bisa langsung mengaplikasikan kepada rumus yang tadi dengan rho 1 per 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1. Nilai dari korelasi rank Spearman adalah 0,867. Jadi didapatkan bahwa nilai dari koefisien korelasi rank Spearman karyawan hotel adalah 0,867, yang artinya hubungan variabel skor motivasi kerja dengan skor kinerja karyawan di Hotel Grand Mutiara Pangandaran memiliki korelasi yang kuat.